Ayat hari ini adalah 2 Samuel 6, ayat 12-23. Mari kita baca bersama. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, "Di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Dalam 2 Samuel, pasal 6 yang kita renungkan hari ini, muncul 2 orang yang menafsirkan dan mengalami peristiwa yang sama pada hari yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu menari dengan sekuat tenaga, sementara yang lain memandang rendah dari balik jendela. 2 orang yang mengalami peristiwa yang sama di hari dan tempat yang sama itu adalah Daud dan Michal. Perbedaan di antara keduanya sangat jelas. Mengapa keduanya menunjukkan sikap yang begitu berbeda? Untuk memahami perikop hari ini, kita perlu melihat latar belakang peristiwa ini terlebih dahulu. Dalam perikop hari ini, Daud sedang memindahkan tabut Allah. Namun, ini bukanlah kali pertama ia memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Seperti yang kita lihat dalam firman subuh kemarin, ada upaya pertama 3 bulan sebelumnya. Namun, upaya itu berakhir dengan kegagalan. Mereka berangkat dengan tabut yang diletakkan di atas kereta baru, tetapi Uza memegang tabut itu, dan akibatnya ia mati oleh murka Allah. Melihat hal ini, Daud menjadi sangat takut, dan akhirnya menitipkan tabut itu di rumah Obed-Edom. Namun 3 bulan kemudian, sampailah kabar kepadanya bahwa seisi rumah Obed-Edom diberkati karena tabut itu. Mendengar kabar itu, Daud memutuskan untuk kembali menjemput tabut itu. Itulah adegan upaya kedua yang muncul dalam perikop hari ini. Pada hari yang penting saat tabut dipindahkan ini, Daud dan Michal berada di tempat yang berbeda. Daud berada di lokasi kejadian, sedangkan Michal berada di luar, di balik jendela. Meskipun berada di tempat yang sangat berbeda, mereka sama-sama mengalami momen penyambutan tabut itu. Namun, ada perbedaan yang sangat mencolok di antara kedua orang ini. Pada subuh hari ini, mari kita bersama-sama melihat apa perbedaan itu. Pertama, Daud. So just tabar guilty Daud dari Michal. Yaitu firman Tuhan dalam ayat 13 dan 14 hari ini. Mari kita baca bersama dengan satu suara. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Amin. Daud mengekspresikan dirinya dalam 3 hal. Baju efod dari kain lenan, 6 langkah, dan tarian. Yang pertama kita lihat adalah baju efod dari kain lenan. Efod, seperti yang kita ketahui, adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada pakaian luar yang dikenakan oleh imam. Namun, efod yang dikenakan Daud hari itu tercatat sebagai efod dari kain lenan.
Jika kita melihat terjemahan lain, tertulis rami kasar atau efod dari kain lenan. Artinya, itu adalah pakaian berbentuk rompi yang terbuat dari kain lenan kasar. Itu bukanlah jubah resmi seorang imam. Daud menanggalkan jubah kerajaannya yang megah dan mengungkapkan hatinya yang ingin berdiri di hadapan Allah sebagai seorang penyembah. Dia tahu bahwa Uza telah dihakimi karena menyentuh tabut meskipun dia bukan imam. Daud, yang berkenan di hati Allah, tentu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ini adalah bagian di mana kita dapat melihat bahwa ia mungkin mengingat kegagalan sebelumnya dan memilih untuk menanggalkan pakaian rajanya dan merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah alasan Daud mengenakan efod dari kain lenan pada hari itu. Di hadapan Allah, ia mendefinisikan dirinya bukan sebagai raja, melainkan sebagai seorang penyembah. Dan yang kedua, ia mempersembahkan korban setelah 6 langkah. Ini mungkin karena ia menyaksikan kematian Uza pada upaya pertama. Sehingga kali ini, setelah melangkah 6 langkah dengan hati-hati dan tidak terjadi apa-apa, ia mempersembahkan korban syukur dan penghormatan kepada Allah. Namun, ada sesuatu yang penting di sini. Sebenarnya, sebagai raja, Daud bisa saja memindahkan tabut dengan cepat dan efisien. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia berjalan 6 langkah, lalu berhenti untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ini dapat dilihat sebagai tindakan mengakui bahwa kedaulatan atas perjalanan ini bukan miliknya, melainkan milik Allah. Kita dapat menafsirkan bahwa ia mempersembahkan korban seperti ini karena ia mendefinisikan dirinya sebagai seorang di hadapan Allah, bukan sebagai seorang raja. Sama seperti mengenakan efod dari kain lenan, korban yang dipersembahkan setelah 6 langkah juga merupakan gambaran yang menunjukkan di hadapan siapa Daud menempatkan dirinya pada hari itu. Terakhir, ia menari dengan sekuat tenaga. Pada hari menyambut tabut Tuhan ini, Daud tidak memikirkan harga dirinya sebagai raja. Kita dapat menafsirkan adegan ini melalui jawaban Daud ketika Mikal mengkritiknya nanti. Ayat 21 mencatat seperti ini. Ia menjawab, "Di hadapan Tuhan aku menari-nari." Artinya, alasan Daud menari, tindakan menari itu bukanlah untuk manusia. Tarian Daud dapat ditafsirkan sebagai ekspresi sukacita murni sebagai orang yang dipilih Allah. Sikap Daud yang seperti ini muncul karena ia mendefinisikan posisinya di hadapan Allah, bukan di hadapan pandangan manusia. Pada akhirnya, ketiga tindakan Daud ini dapat disimpulkan menjadi satu. Semua tindakan Daud adalah ekspresi identitasnya di hadapan Allah. Pada hari itu, Daud secara konsisten mendefinisikan dirinya di hadapan Allah. Dengan mengenakan efod dari kain lenan, dengan berhenti untuk mempersembahkan korban setelah melangkah 6 langkah, dan dengan menari sekuat tenaga, Daud mendefinisikan dengan sangat jelas di hadapan siapa ia berada. Saudara-saudari yang terkasih, melihat sosok Daud hari ini, kita harus melihat kembali kehidupan kita. Kita juga menjalani kehidupan iman, mengaku percaya kepada Allah. Namun, ketika kita merenungkan kehidupan kita yang sebenarnya, ada kalanya kita masih hidup dengan lebih sadar akan pandangan manusia. Baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam hubungan, kita seringkali hidup sebagai pribadi di hadapan manusia, daripada sebagai pribadi di hadapan Allah, karena terlalu sadar akan lingkungan sekitar. Namun, pada subuh hari ini yang harus kita pegang kembali melalui firman Tuhan adalah bahwa kita harus ingat untuk mendefinisikan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan pandangan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, saat menjalani hari ini, saya berharap kapanpun saat pengambilan keputusan datang, Anda dapat memutuskan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kiranya kita semua mengingat bahwa pada saat itulah, hidup kita dapat dibangun kembali menjadi kehidupan yang tertuju kepada Allah seperti Daud. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Namun, dalam perikop hari ini, muncul juga seseorang yang berada di posisi yang berlawanan dengan Daud, yaitu Mikal. Di hadapan peristiwa yang sama pada hari yang sama, Mikal membuat pilihan yang sama sekali berbeda dari Daud, yaitu firman Tuhan dalam ayat 11 hari ini. Mari kita baca bersama dengan satu suara. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Amin. Untuk memahami Mikal yang muncul dalam perikop hari ini, kita perlu melihat terlebih dahulu siapa dia. Perikop ini secara konsisten mencatatnya sebagai Mikal, anak perempuan Saul. Perikop tidak menyebutnya sebagai istri Daud. Ini dapat ditafsirkan sebagai ekspresi yang menunjukkan di mana identitasnya berakar. Sebelum menjadi istri Daud, ia adalah anak perempuan Saul.
Itulah sebabnya ia tidak dapat memahami sikap Daud yang seperti itu. Namun, ada petunjuk yang menunjukkan kondisi iman Mikal ini di dalam kitab suci. Bukan dalam perikop hari ini, tetapi jika kita melihat 1 Samuel 19 ayat 13, muncul satu kata yaitu berhala. Berhala yang dipegang Mikal yang berada di dalam rumahnya, dalam bahasa aslinya disebut terafim. Artinya, ia berpegang pada terafim. Saudara-saudari, terafim adalah berhala yang dianggap keji dalam hukum Taurat. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah petunjuk yang menunjukkan kondisi rohani Mikal. Oleh karena itu, pada hari yang penuh sukacita ini, ketika seluruh Israel menyambut tabut Tuhan bersama-sama, dapat dilihat bahwa Mikal tidak berada di lokasi kejadian. Ia hanya menyaksikannya dari balik jendela seperti seorang penonton. Dan Mikal dalam situasi itu mengkritik Daud, yaitu firman Tuhan dalam ayat 20 dan 21 hari ini. Mari kita baca bersama dengan satu suara. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Amin." Inti dari kritikan Mikal adalah ini. Daud telah meninggalkan harga dirinya sebagai raja. Namun, ini sebenarnya bukan sekadar masalah harga diri. Daud menjawab kritiknya seperti ini. "Yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel." Artinya, melalui jawaban Daud, kita dapat melihat bahwa ketika Mikal memandang rendah Daud, ia sebenarnya menolak Allah yang telah memilih Daud. Daud berkata demikian, "Dia telah menyingkirkan ayahmu dan segenap keluarganya dan memilih aku." Artinya, dalam kritikan itu, kita dapat melihat adanya kritikan terhadap Allah yang telah memilih Daud. Secara lahiriah, itu adalah masalah harga diri. Tetapi pada dasarnya, itu adalah ekspresi sikap dingin terhadap Allah. Itulah kritikan Mikal. Kita dapat melihat bahwa Mikal sebenarnya tidak menempatkan identitasnya pada Allah, tetapi pada manusia. Ia menilai Daud berdasarkan pandangan manusia, dan ia menghakimi adegan penyembahan ini berdasarkan harga diri di hadapan manusia. Ia menolak Daud, dan itu pada akhirnya berarti menolak Allah. Sebagai hasilnya, perikop ini mengakhiri kisahnya seperti ini. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ini bukanlah ungkapan bahwa masalah tidak memiliki anak dalam hidup kita hari ini adalah karena suatu kutukan. Lebih tepat untuk menafsirkannya sebagai gambaran akibat ketidaktaatan dalam konteks hukum Taurat pada waktu itu, yaitu penghakiman yang diterima dari Allah. Perikop hari ini memberitahu kita bahwa karena kehidupan di mana ia mendefinisikan dirinya di hadapan manusia, ia pada akhirnya mengalami kerugian terbesar. Saudara-saudari yang terkasih, masalah Mikal bukan sekadar mementingkan harga diri. Masalahnya adalah ia lebih sadar akan manusia daripada Allah, dan ia mendefinisikan dirinya di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Akibatnya, ia terpaksa berdiri di luar tempat sukacita di mana Allah berkarya ini. Ia tetap berada di posisi memandang dari balik jendela. Sebenarnya di dalam diri kita pun, sosok Daud dan Mikal ini hidup berdampingan. Kita ingin mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika berhadapan dengan kenyataan, harga diri dan pandangan orang lain menjadi lebih menakutkan. Oleh karena itu, jendela tempat Mikal berdiri bukanlah sekadar tempat biasa. Itu adalah tempat di hati kita, di mana kita memandang Allah dari kejauhan yang aman karena tidak ingin terluka, tidak ingin diejek. Itulah jendela itu. Sebaliknya, alun-alun tempat Daud menari dapat dilihat sebagai tempat pengabdian, tempat di mana ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kasih karunia Allah, meskipun terlihat bodoh. Mikal mungkin telah menjaga harga dirinya sebagai putri raja, tetapi ia kehilangan keharuan yang diberikan oleh hadirat Allah. Daud mungkin telah kehilangan wibawanya sebagai raja, tetapi ia berhasil mendapatkan hati Allah. Itulah sebabnya kita harus merenungkan hidup kita. Apakah saya sekarang berada di dalam jendela atau di tengah-tengah alun-alun? Apakah saya ingin berdiri di hadapan Allah, tetapi terlebih dahulu menghitung-hitung apa yang akan orang pikirkan? Atau apakah saya melangkah maju ke tempat pengabdian itu?
Di hadapan siapakah saya mendefinisikan diri saya saat ini? Pertanyaan inilah yang harus kita ajukan pada subuh hari ini. Saya harap kita dapat membawa pertanyaan ini di dalam hati kita sepanjang hari ini. Sekarang, mari kita simpulkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perikop hari ini menunjukkan dua orang yang mengalami peristiwa yang sama pada hari yang sama. Daud mengamankan efod dari kain lenan, berhenti setiap 6 langkah untuk mempersembahkan korban, dan menari dengan sekuat tenaga. Dia adalah sosok yang mendefinisikan dirinya di hadapan Allah. Sebaliknya, Mikal adalah orang yang tetap berada di dalam jendela, memandang rendah pemandangan itu. Dia adalah sosok yang mendefinisikan dirinya di hadapan manusia. Dan hari ini kita telah melihat bahwa perbedaan itu membawa kedua orang tersebut ke jalan yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, pada subuh ini, mari kita renungkan hidup kita. Mungkin kehadiran Anda di tempat ini sendiri sudah merupakan tindakan mendefinisikan diri di hadapan Allah. Namun, saya berharap kehadiran itu tidak berhenti di awal hari ini saja, tetapi menjadi kehidupan yang memimpin kita hari ini, minggu ini, dan seumur hidup kita. Jadi, saudara-saudari, saat menjalani hari ini, kapanpun saat pengambilan keputusan datang, saya harap Anda dapat berhenti sejenak dan memilih sambil bertanya, di hadapan siapakah aku berdiri sekarang? Saat kita melangkah maju dengan pertanyaan ini, kiranya kita dapat menjalani kehidupan yang diberkati dengan mengingat bahwa Allah yang menuntun Daud akan menuntun kita juga, secara pribadi. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Sekali lagi, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menjalani kehidupan yang diberkati, menari di hadapan Allah dan bersaksi tentang Dia, seperti yang dilakukan Daud.